Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan teman-teman dari Prodi Pendidikan Agama Islam A 2019 yang saya sayangi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Redondo, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Fadilah, Sarah Khairunisa, dan Cynthia Siti Nurhalimah akan mempresentasikan mengenai bumi dan alam semesta. Sekaligus, saya sebagai pembuka dari presentasi kali ini. Yuk kita simak. Pembentukan alam semesta. Alam semesta merupakan ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga tapi memiliki batas yang tidak diketahui. Benda yang ada di luar angkasa pun beraneka ragam, bahkan banyak yang lebih besar dari bumi. Contohnya adalah matahari yang sebenarnya masih sebagai anggota galaksi Bima Sakti. Jagat Raya juga disebut dengan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Benda yang ada di Jagat Raya seperti bintang sebetulnya ada yang bisa dilihat menggunakan mata telanjang dan ada juga yang harus dilihat menggunakan teleskop karena saking jauhnya. Dalam proses pembentukan Jagat Raya terdapat beberapa teori diantaranya. Yang pertama, oscillation theory atau teori mengembang dan memampat. Jagat Raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup, kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, teori ini disebut juga dengan teori mengambang atau memampat. Steady state theory. Menurut teori ini, Jagat Raya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta akan tetap sama sepanjang waktu. Dikatakan pula bahwa alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Teori ini banyak memiliki celah kekurangan. Contohnya, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan berbagai bintang baru bermunculan. Yang ketiga, teori Big Bang. Pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut teori ini, pada saat itu galaksi-galaksi saling berdekatan satu sama lain. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sampai menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibatnya, ledakan tersebut banyak materi-materi yang bertebaran ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk serpihan. Intinya, menurut Big Bang teori, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Selanjutnya ada pembentukan tata surya. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan apa itu tata surya. Tempat yang kita singgahi, tempat kita hidup kurang lebih selama 20 tahun. Yang kita harus tahu, karena dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Allah telah menyinggung persoalan kita untuk mengetahui proses pembentukan langit dan bumi. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di Al-Qur'annya masing-masing. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan membacakan teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada teori vortex model. Teori ini diperkenalkan oleh filsuf dari Prancis, René Descartes pada tahun 1642. Ia menyatakan jika tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran, dan jika bakal matahari berada di pusat dan calon planet berada di pusaran utama. Yang kedua ada hipotesis nebula. Teori ini pertama kali diutarakan oleh astronom Swedia, Immanuel Swedenborg, tahun 1734. Kemudian ide tersebut disambut oleh ilmuwan Jerman yang bernama Immanuel Kant pada tahun 1755 lewat karyanya. Dan pada tahun 1976, ilmuwan Prancis Marquis Pierre Simon de Laplace melengkapi lewat bukunya.
Teori ini menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi kabut berupa materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Dan materi yang banyak ditemukan di tata surya perlahan berputar dan berotasi dan tidak lepas dari interaksi gaya gravitasi. Kemudian terbentuklah proses star. Proses tersebut disebut kondensasi utama. Sementara di sayap cakram terjadi proses kondensasi berikutnya dalam bentuk cincin-cincin materi yang membentuk protoplanet sehingga protosatelit. Selanjutnya ada hipotesis planetesimal, dan pada teori ini pada tahun 1900 astronom Amerika Serikat yang bernama Forrest Raymond menunjukkan ketidaksesuaian antara hipotesis nebula dan misi observasi berbasis penelitian. Selanjutnya pada tahun 1904 sampai 1905 bersama pakar geologi Thomas Calder, Chamberlain menawarkan ide baru yaitu hipotesis planetesimal. Nah, planetesimal ini adalah salah satu kumpulan benda yang berteori telah bergabung membentuk bumi dan planet-planet lain setelah mengembun dari konsentrasi materi difus di awal sejarah tata surya. Gumpalan besar berada di pusat kabut lilin dan menjadi matahari, sedangkan gumpalan-gumpalan yang kecil menjadi planet-planet secara bersamaan dan berevolusi terhadap matahari. Selanjutnya ada teori pasang surut. Teori ini yang dikemukakan oleh Georges Louis Lawrence de Bouffon pada tahun 1707 sampai 1788. Nah, teori ini menyebutkan bahwa tata surya ini berasal dari materi matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan sebuah komet pada tahun. Lalu pada tahun 1917 teori ini diperbaiki oleh James Hopwood Chins. James menyatakan jika tata surya diperkirakan terbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari sebagai matahari tersedot. Selanjutnya sebagian matahari tersedot dan terlempar keluar kemudian membentuk planet-planet. Selanjutnya ada teori bintang ganda. Teori ini dikemukakan oleh Ray Lyttelton pada tahun 1930 yang menyebutkan jika matahari awalnya adalah sebuah sistem bintang ganda. Kemudian pasang matahari bertabrakan dengan bintang lainnya. Bisa ledakannya membentuk planet. Alternatif berikutnya adalah sistem bintang bertiga dan dua bintang teman matahari bertumbukan yang akhirnya menjadi planet-planet. Selanjutnya ada teori awan antar bintang, dan teori ini berpendapat jika matahari melewati daerah awan materi yang padat, lalu melalui proses penarikan materi, akhirnya terbentuk cakram materi di sekitar matahari, berpusat, kemudian terbentuklah planet. Lalu teori ini diutarakan oleh astronom Soviet Otto Schmidt pada tahun 1943. Banyak astronom yang bergabung dengan teori ini, dan bahkan tokoh dari teori bintang ganda juga berkenan untuk memodifikasi berbasis mekanisme penggumpalan awan materi. Kurang lebih mirip planetesimal. Dari penjelasan Ahmad Fadila, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matahari. Nah, pusat tata surya kita adalah matahari, teman-teman. Matahari adalah bintang yang punya massa dan gravitasi terbesar dibandingkan bintang-bintang lainnya. Karena itulah matahari bisa membuat planet-planet dan benda langit lainnya bergerak mengitari orbitnya. Selanjutnya, biodata matahari. Matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit dalam tata surya. Matahari juga adalah bintang yang paling cemerlang dan panas dalam galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi sekitar 149.600 km atau 92,26 juta mil. Dan yang terakhir, terbentuk dari komponen gas helium dan hidrogen. Pengertian galaksi. Galaksi adalah sekelompok bintang yang membentuk suatu sistem. Galaksi terdiri lebih dari satu benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya. Dalam ilmu astronomi, galaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang, debu, dan gas yang luas. Banyak kumpulan galaksi yang berukuran sangat besar dan mengandung hingga ratusan miliar bintang. Kumpulan galaksi itu disebut dengan gugus galaksi. Gugus galaksi adalah pengelompokan galaksi yang terikat secara gravitasi. Jumlahnya mulai dari ratusan hingga puluhan ribu. Macam-macam galaksi yang sering diketahui. Yang pertama ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783.
Dalam galaksi ini ada planet bumi yang dihuni manusia. Galaksi ini terdiri dari 400 miliar bintang lebih dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Nama Bima Sakti berasal dari tokoh berkulit hitam dalam pewayangan, yaitu Bima. Istilah itu muncul karena orang Jawa kuno melihat susunan bintang-bintang yang tersebar di angkasa. Jika itu dibungkam dan ditarik garis akan membentuk gambar Bima yang dililit ular naga. Oleh sebab itu disebut dengan nama Bima Sakti. Galaksi ini juga disebut dengan galaksi Milky Way. Galaksi Bima Sakti memiliki berat sekitar 700 miliar hingga 2 triliun kali lebih berat dari matahari. Yang kedua ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda juga disebut Andromeda Nebula. Galaksi ini berbentuk spiral seperti galaksi Bima Sakti. Galaksi Andromeda berukuran besar dengan diameter hampir 200.000 tahun cahaya. Andromeda terletak sekitar 2.480.000 tahun cahaya dari bumi. Galaksi Andromeda bisa diamati dengan mata telanjang sekitar bulan September, Oktober, dan November. Dengan mata telanjang, galaksi Andromeda akan tampak seperti kabut. Jika memakai teropong, bisa tampak bintang-bintang di galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda ditemukan pada awal 965 Masehi dan ditemukan kembali pada 1612, tidak lama setelah penemuan teleskop oleh astronom Jerman. Pada awalnya, Andromeda dianggap sebagai komponen Bima Sakti. Namun, pada 1920, astronom Amerika menentukan jika Andromeda adalah galaksi terpisah di luar Bima Sakti. Yang ketiga ada galaksi Magellan. Galaksi Magellan ini sering disebut dengan nama awan Magellan. Galaksi ini dibagi dengan dua jenis, yaitu awan Magellan besar dan yang kecil, yang jaraknya 160.000 tahun cahaya. Magellan mengorbit pada satelit galaksi Bima Sakti. Ukurannya mencapai 14.000 tahun cahaya. Pada awal abad ke-20, awan Magellan diakui sebagai objek pendamping galaksi Bima Sakti. Namun, penelitian terus dilakukan dan diputuskan jika awan Magellan merupakan sistem terpisah. Yang keempat, galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major berjarak hingga 10 juta tahun cahaya dari bumi. Ursa Major sering disebut sebagai galaksi beruang besar. Galaksi ini biasa terlihat sebagai 7 bintang terang. 7 bintang terang itu menjadi patokan saat berlayar di malam hari. Jumlah bintang pada galaksi ini ada 6. Yang kelima, galaksi Black Eye. Galaksi ini salah satu galaksi yang cukup populer seperti Bima Sakti. Galaksi ini punya keanehan berupa cincin kabut dan warna gelap. Cincin kabut itu mengelilingi intinya yang cukup terang. Bentuk galaksi ini spiral dengan lengan seperti belalai yang menjulur dari inti yang cukup terang. Jarak galaksi ini dengan Bima Sakti sekitar 17 juta tahun cahaya garis lurus. Galaksi ini ditemukan oleh astronom asal Prancis. Yang keenam, galaksi pusaran air. Galaksi pusaran air merupakan galaksi yang mudah ditemukan oleh para astronom. Jarak galaksi ini dengan Bima Sakti sekitar 14 juta tahun cahaya. Bagian pokok galaksi ini ada bintang yang begitu jelas dan memiliki bentuk tidak teratur. Yang ketujuh, galaksi roda biru. Galaksi roda biru memiliki nama yang sama dengan bentuk dan warna galaksinya. Galaksi berjarak 2 tahun cahaya dengan Bima Sakti. Ukuran galaksi ini kecil dengan bentuk spiral. Galaksi ini dekat dengan bumi sehingga bisa dilihat dengan menggunakan binokuler. Yang kedelapan, galaksi Sombrero. Galaksi Sombrero memiliki jarak sekitar 29 tahun cahaya dari bumi. Bentuk galaksi ini spiral. Lingkaran luarnya terlihat besar seperti topi sombrero yang merupakan ciri khas masyarakat Meksiko. Susunan galaksi ini terdiri dari awan debu, gas hidrogen yang dingin, dan debu antariksa. Galaksi dolar perak. Galaksi dolar perak juga disebut sebagai galaksi silver coin. Galaksi ini memiliki bentuk spiral dengan jarak 13 juta tahun cahaya. Dengan jarak cukup jauh dari bumi, galaksi ini tidak terlalu terlihat. Yang terakhir, ada galaksi Centaurus. Galaksi ini merupakan galaksi yang biasa dikenal dengan nama NGC. Galaksi ini memiliki jarak sekitar 11 juta tahun cahaya dari bumi. Centaurus adalah salah satu radio galaksi yang berada dekat dengan bumi.
Galaksi ini hanya terlihat dari lintang utara dan belahan bumi bagian selatan. Bintang. Dikutip dari situs resmi NASA, bintang adalah objek astronomi yang paling dikenal luas dan mewakili blok bangunan dan galaksi yang paling dasar. Bintang adalah bola gas bercahaya di mana sebagian besar unsur pembentuk bintang adalah hidrogen dan helium yang disatukan oleh gravitasinya sendiri. Temperaturnya sangat tinggi di inti sehingga menjadi fusi nuklir, menghasilkan energi. Tekanan luar gas yang dipanaskan oleh fusi diimbangi oleh tarikan gravitasi ke dalam yang membuat bintang berada dalam keseimbangan hidrostatik. Keseimbangan kekuatan hidrostatik ini berlangsung selama sebagian besar kehidupan bintang, mempertahankan suhu tetapnya. Radiasi dan konveksi membawa energi dari inti keluar melalui atmosfer bintang. Ketika energi menjadi tinggi di atmosfer sehingga wilayah di atasnya menjadi transparan, ia keluar ke ruang angkasa sebagai cahaya dari semua panjang gelombang serta angin bintang. Meskipun bintang-bintang mungkin terlihat diam di tempat atau statis, bintang-bintang berputar dan tingkat luminositas atau cahaya bintang bervariasi. Ada ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti saja. Di antaranya adalah matahari, bintang terdekat dengan bumi, tempat tinggal manusia. Variasi bintang. Meskipun terlihat seperti titik cahaya yang sama dari sudut pandang manusia di bumi, sebenarnya bintang-bintang mempunyai perbedaan satu sama lain dalam banyak hal. Bintang-bintang bervariasi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama ada massa, kedua ukuran, ketiga suhu, empat warna, yang kelima luminositas. Luminositas itu merupakan jumlah cahaya atau energi yang dipancarkan oleh sebuah bintang ke segala arah per satuan waktu. Yang keenam ada usia, yang ketujuh jarak dari bumi, dan yang terakhir ada orbit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang planet. Apa sih itu planet? Teman-teman pasti sudah pada tahu kan tentang planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari. Sebagian besar planet memiliki pengiring atau pengikut planet yang disebut satelit dan beredar mengelilingi planet. Selanjutnya, dalam sistem tata surya terdapat 8 planet berdasarkan urutannya dari matahari. Planet tersebut terdiri atas yaitu yang pertama ada planet Merkurius. Yang kedua ada planet Venus. Terus ada planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan terakhir planet Neptunus. Planet tersebut beredar mengelilingi matahari pada orbit atau garis edarnya masing-masing dalam suatu sistem tata surya. Sekian, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2 tentang bumi dan alam semesta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.